AMI Award ini belum pasti seperti apa sih? Senang sih, ini bukan kali pertama ya, memang kali ini rasanya lebih menegangkan tapi menyenangkan juga sekaligus menyenangkan karena dapat lebih dari satu, jadi sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bisa dipercayai sama AMI Awards dan diapresiasi sebegitu. Soal saingan kamu gimana nih peluang kamu buat menang? Itu peluang kita serahkan pada yang di atas, tapi keren-keren semuanya menurut aku layak untuk mendapatkan Piala AMI Awards, jadi untuk menang atau enggaknya itu bonus. Dua kategori bisa disebutkan apa aja? Dua kategori album terbaik itu. Oke, bisa dijelaskan maksudnya di tahun ini adalah tahun kamu masih banyak lagu-lagu kamu yang seperti apa sih? Kenapa? Kamu seperti apa perjalanan kamu? Perjalanannya ya sebenarnya kalau banyak orang bilang sih ini cukup singkat ya, maksudnya aku baru mulai tahun lalu, tapi sebenarnya aku udah mulai cukup lama. Dulu aku duo dan aku baru coba solo 2 tahun yang lalu. Terus nggak tahu ya, ini menurut aku bukan karena kerja keras saya sendiri, karena sebuah anugerah dari Tuhan, dipercayakan, maksudnya ternyata mini album dan albumnya diterima sebegitunya. Jadi nggak tahu ya, aku harus bereaksi seperti apa. Aku bersyukur aja sih ini. Bernadia, menurut kamu sejauh mana sih AMI Awards ini bisa ngedongkrak karir kamu ke depannya? Bukan ngedongkrak kali ya, kayak menurut aku nggak bisa dipungkiri AMI Awards ini selalu bagi musisi ya terutama pasti jadi patokan, setuju atau nggak setuju, tapi dengan kita masuk nominasi apalagi menang itu bikin kita jadi pede, terus jadinya mungkin akan membuat karya yang selalu lebih baik setiap tahunnya, karena pasti kita adalah dalam hati pasti pengen masuk ke nominasi gitu. Dulu kamu pernah punya angan-angan nggak pengen masuk sih? Aku ya pastilah. Dan akhirnya kesampaian lu masih nggak nyangka juga. nggak nyangka karena cukup ya itu tadi cukup cepat sih menurut aku, jadi ya bersyukur. Tapi kalau boleh tahu inspirasi musik kamu dan awal kamu ingin bernyanyi itu apa sebenarnya? Udah lama apa ya, karena aku banyak lihat, entah ya, kalau aku lihat konser musisi luar gitu kayak rasanya oh seru ya, kayaknya suatu hari bisa menampilkan apa yang kamu tuangkan, isi hatimu yang kamu tuangkan dari ke lagu, kamu bisa tampilkan dan banyak orang bisa sinolong, itu kayaknya menyenangkan sekali gitu. Benar Dia kamu kan di tahun ini kan jadi top artis yang paling di streaming di Spotify gitu untuk Indonesia ya. Kalau kamu misalnya untuk merekap perjalanan kamu untuk di tahun ini yang kamu hits banget, itu gimana kamu merekapnya dan kira-kira target tahun depan seperti apa? Merekap gimana sih? Untuk ngejelasin terkait dengan pencapaian kamu yang tahun ini kan bombastis banget gitu. nah mungkin seperti apa kesan-kesanmu untuk pencapaian kamu tahun ini dan targetnya untuk tahun depan? Oke. Aku sangat bersyukur ya karena tahun ini itu ada cukup banyak pencapaian baru dan menurutku besar. Bagiku ya mungkin banyak yang lebih layak atau sama-sama layak, tapi mungkin aku ada faktor luck juga ya, itu nggak bisa dipungkiri. Terus aku sampai lupa pertanyaannya kebanyakan apa. targetnya apa? Targetnya tahun depan apa nanti? Target tahun depan, kalau aku bisa aku pasti akan produksi lebih banyak karya lagi, maksudnya sebisa mungkin, sesering mungkin. Kalau aku mampu, aku akan rilis album dalam waktu dekat, tapi kalau enggak juga aku akan paling enggak ada kolaborasi. Benar, ada tawaran lain di luar musik gak saat ini yang akan diterima atau tetap mau fokus di musik dulu gitu, atau iklan atau film gitu? Fokus di musik. Fokus musik ya. Tapi yang inspirasi kamu dalam bermusik itu apa sih? Dalam menciptakan lagu, keseharian kamu apa? Inspirasi atau referensi? Inspirasi kamu dalam membuat lagu biasanya Sangat banyak sih, maksudnya kisah-kisahnya gitu. Sangat banyak dan kebanyakan itu aku temukan di waktu-waktu yang emang tidak kuduga gitu loh, kayak waktu-waktu yang aneh, misalnya aneh gue. Apa? Itu Nggak, tapi makanya inspirasi menurut aku benar kata orang, inspirasi datang dari mana-mana sih.
Jadi sangat sangat beragam ya. Dari aku tuh nulis lagu bisa satu lagu dari pengalaman pribadiku, bahkan dalam satu lagu itu setengah pengalaman pribadiku, setengah aku ngarang, setengah pengalaman pribadiku, setengah pengalaman orang, kayak gitu. Banyak beragam, nggak ada, beda-beda proses kreatifnya. Tapi gimana sih caranya buat jadi apa bisa nyiptain lirik yang kayak relate dan deket banyak orang sampai akhirnya meledak kayak gini gitu? Formulanya lah. Iya, formulasinya gimana sih gitu? Karena aku pribadi orangnya nggak terlalu cocok kalau nulis yang puitis-puitis gitu, dan aku nggak bisa. Jadi aku sebisa mungkin menciptakan karya yang terdengar personal dan pasti kamu bisa. Kalaupun kamu nggak melakukannya, kamu ngomong aja itu nggak terdengar cheesy gitu. Jadi itu sih, nggak ada formula khusus. Ya apapun yang keluar emang aku nulisnya tipe gaya penulisanku seperti itu. Kalau musisi ada yang inspirasi nggak musisi? Referensi Yang jadi musisinya itu iya. sama. Referensi aku ada artis luar namanya Lizzie McAlpine sama Zevanya sih. Oh. Oke, makasih ya. Thank you.